halal bihalal dengan tema kembali ke fitrah, menggali potensi diri, memperluas silaturahmi, meningkatkan ilmu menuju insan yang madani, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Andre Satria SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal amanah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita harapkan anggota DPRD Kabupaten Tebo yang alhamdulillah sempat hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa Malako Intan beserta seluruh perangkatnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggotanya. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam, Khatib, Bilal, Qari dan Qari'ah, Ustadz dan Ustazah, Hafidh wal Hafidhah dan seluruh pegawai syara lainnya. Kemudian yang saya hormati tokoh lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Kemudian yang sama-sama kita muliakan tuan-tuan guru, para alim ulama, cerdik pandai tua tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Yang kecil tidak saya sebutkan nama, yang besar tidak saya sebutkan gelar satu persatu, namun tidaklah mengurangi rasa hormat dari saya. Mudah-mudahan kita yang hadir dan berkumpul dalam rangka acara halal bihalal ini semuanya mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 orang yang amin kan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, kata baginda Nabi, la yajtami'u mala'un, tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam suatu majlis, fayad'u ba'duhum, lalu salah satu di antara mereka berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yu'amminu sa'iruhum, lalu yang lainnya mengaminkan doa tersebut, illa ajaballahu lahum, kecuali Allah pasti akan mengijabah doa-doa mereka. Semangat dikit Pak. Sekali lagi saya ulangi, mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini semuanya mendapat rahmat dan ridho dari Allah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, disakinahkan keluarganya, disoleh dan solehahkan anak dan keturunannya, dimudahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya. Kalau tuyo kencang, amin.
Nampak nih wajah-wajah bautang tuh nampak. Apalagi ibu-ibu yang hadir ini luar biasa cantik-cantik, molek-molek, alhamdulillah. Bajunya Pak warna-warni ibu-ibu nih, masya Allah. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang coklat, ada yang sekali bayar, 2 kali bayar, 3 kali bayar kan. Alhamdulillah. Saya doakan juga semoga yang belum nikah cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah semoga bisa menikah lagi. Jangan protes dulu Bu, itu khusus bagi istrinya yang sudah meninggal dunia. Saya doakan juga semoga yang sudah lama menjanda ketemu dengan duda yang kaya raya, banyak harta warisannya, cepat matinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini awal perjumpaan dan pertemuan kita. Saya Bapak Ibu tidak banyak-banyak menyampaikan pesan, hanya sedikit dan sebentar saja. Karena memang Bapak Ibu sebelum saya dipanggil oleh protokol tadi, saya dapat SMS dari nomor yang tidak dikenal. Bunyi SMS-nya macam ini. Jual rumah, beli kapal, bawa beras juga roti. Penceramah yang punya akal, sebelum jam 11 wajib berhenti. Nampaknya jatah ceramah saya sejam saja. Karena memang kata orang Bapak Ibu, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih. Jangan sampai Bapak Ibu yang ada di Malako Intan ini nganggap saya ikan kakap, ikan lele. Kebanyakan cakap jadi betele-tele. Yang lebih bagus itu Bapak Ibu ikan mujair, ikan sembilang. Kalulah cair saya pun pulang. Tapi tidak Bapak Ibu. Insya Allah Pak DPR, Pak Kades, saya ceramah kemana-mana Pak, ikhlas lillahi ta'ala. Saya lah keliling Provinsi Jambi ini Pak, masuk ke Sumatera Barat, bahkan Riau Pak. Dan nanti siang Bapak Ibu, saya juga ada jadwal ceramah di Bungo, Persatuan Keluarga Demang Ketek, mantan Raja dari Merangin. Itu jumlah jemaah insya Allah 5.000 orang. Siang ini Bapak Ibu, saya insya Allah Bapak Ibu ceramah kemana-mana lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Dan kalau selesai ceramah ada panitia yang memaksakan diri ngasih amplop, maka saya pastikan amplopnya saya buang. Kalau soal isinya urusan saya lah Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena ini awal perjumpaan kita, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, nama saya Haji Andre Satria bin Tamrin bin Haji Somad Zain Al-Marzam Mayasin Yusuf Muntil Al-Indonesia. Nama saya Bapak Ibu dipanggil di Bungo itu biasa dikenal dengan sebutan Ustadz Andre. Saya Bapak Ibu aslinya orang Dusun Sepunggur, Kecamatan Batindua, Babeko. Kebetulan kawan akrab saya di Pondok Pesantren Nurul Jalal dulu ada yang nikah di Teluk Kuali kok. Yaitu saudara saya Ardi Kusuma. Tadi saya telepon beliau, ternyata dapat libur cuma 2 hari. Sekarang beliau berada di perusahaan. Bapak Ibu, saya asli orang Dusun Tua Sepunggur, Kecamatan Batindua, Babeko. Orang rumah saya
istri saya orang Kotojayo Pelepat. Beliau alhamdulillah Bapak Ibu hafiz Al-Quran 30 juz dan juara 1 MTQ internasional di Brunei Darussalam. Sekarang Bapak Ibu kami tinggal di kota Muaro Bungo. Kalau Bapak Ibu mencari rumah kami paling gampang. Bapak Ibu pergi ke Kecamatan Rimbo Tengah, nanti akan ketemu dengan kantor Bupati. Di samping kantor Bupati ada kantor DPRD. Di samping kantor DPRD ada arena MTQ yang baru. Di samping arena MTQ ada Dinas Ketahanan dan Pangan. Di samping Dinas Ketahanan dan Pangan ada Masjid Al-Ikhlas. Di samping Masjid Al-Ikhlas ada perumahan Ratu Kaila Indah Limo. Bapak Ibu masuk saja ke perumahan itu, nanti ketemu dengan pos ronda, belok kanan. Ketemu simpang 4, lurus saja. Ketemu simpang 3, belok kanan lagi. Nanti di penghujung simpang 3 itu Bapak Ibu akan ketemu dengan rumah 2 tingkat, di bawahnya ada mobil limo. Tolong diingat, itu rumah orang. Rumah orang. Kalau rumah saya di samping rumah yang bertingkat tuh Pak. Kalau nampak merek di depan rumah saya tuh Trapel Haji dan Umroh Ajwatur, itulah rumah saya. Kebetulan Bapak Ibu, saya ditugaskan sebagai pimpinan atau kepala cabang Trapel Haji dan Umroh Ajwatur Kabupaten Bungo. Dan insya Allah Bapak Ibu, pasca lebaran ini kami akan menunaikan ibadah umroh bersama dengan 200 jemaah di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo ini. Saya minta doa dengan bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kami untuk melayani para tamu Allah. Amin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada pada tanggal 4 Syawal 1444 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 25 April 2023 Miladiah. Artinya Bapak Ibu, lah 4 hari kita meninggalkan bulan yang mulia. Lah 4 hari kita meninggalkan bulan yang penuh dengan barokah. Lah 4 hari kita meninggalkan bulan yang di dalamnya kalau kita beribadah itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Lah 4 hari kita meninggalkan bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah, yakni bulan Ramadan. Dan insya Allah Bapak Ibu kita berdoa dengan Allah, segala amaliyah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Saya Bapak Ibu tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Pak DPR tadi tertuang dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112. Allah berfirman, apa kata Allah? Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu. Dimanapun manusia itu berada, kata Allah, mereka senantiasa diliputi oleh kehinaan dan kebinasaan. Illa bihablim minallah, kecuali orang yang menjalin hubungan baik dengan Allah. Wahablim minan nas, dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah lah kita bina sebulan penuh di bulan Ramadan. Kita berpuasa di siang hari Ramadan. Kita qiyamul lail di malam hari Ramadan. Kita tadarusan Al-Quran di bulan Ramadan. Membayar zakat, bersedekah di bulan Ramadan, itu adalah untuk memperbaiki hablum minallah, hubungan baik kita dengan Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagus apapun kualitas amaliyah kita di bulan Ramadan, kalau hablum minan nas kita rusak, hubungan baik dengan manusia tidak terbina, maka sia-sia amal ibadah kita di bulan Ramadan. Pak,
Oh Pak, Ibu, oh Bu. Jadi dua hubungan ini harus kita bina dengan baik. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Kita di bulan Ramadan sudah ditarbiyah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sudah dididik dan dilatih untuk menahan dahaga, menahan lapar, menahan dari godaan hawa nafsu, menahan dari maksiat dan mungkarat. Sudah kita bina selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Ibu, itu adalah hablum minallah. Dan betapa indahnya Bapak Ibu kalau kita bisa selalu meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Dan ingat Bapak Ibu, kita berhubungan dengan Allah tak sama dengan berhubungan dengan sesama manusia. Kalau berhubungan dengan manusia Pak, banyak rintangan, tantangan dan hambatannya. Apa contohnya Ustaz? Tak jauh-jauh. Mungkin kita megang saat ini Pak, HP kok. Kita ingin menghubungi saudara kita yang ada di Jambu misalnya. Kebetulan nomor handphone saudara kita sedang tidak aktif. Maka pasti kita akan mendengar operator Telkomsel akan bilang, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah Anda lakukan beberapa saat lagi. Betul Bapak Ibu? Betul? Itu kalau kita menghubungi manusia Pak. Beda saat kita menghubungi Allah. Beda saat kita berkomunikasi dengan Allah. Beda saat kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bapak Ibu tengah malam laksanakan sholat tahajud atau hajat. Selesai sholat bermohonlah kepada Allah dengan linangan air mata, minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, dengan kuasa dan kebesaranmu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Rabb, mudahkan rezeki hamba sehingga dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Saat bapak-bapak, ibu-ibu berdoa begitu dengan Allah dengan linangan air mata di tengah malam, maka saya jamin dan saya yakin Bapak Ibu tidak akan pernah mendengar malaikat mengatakan, maaf, Allah yang Anda tuju sedang tidak aktif, cobalah Anda lakukan beberapa saat lagi. Tak bakalan pernah Pak. Pak, oh Pak, Allah selalu aktif Pak. Allah tak pernah sibuk Bu. Allah tidak pernah di luar jangkauan. Kapanpun kita minta, kapanpun kita berkehendak, kapanpun kita punya kemauan, tatkala kita munajat di hadapan Allah dengan linangan air mata minta kepada Allah. Janji Allah di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, minta kamu kepadaku, kata Allah, aku kabulkan permohonanmu. Iko janji Allah Bapak Ibu. Kalau janji Allah tu tak sama dengan janji calon bupati. Oh Pak, Pak, oh Pak, kalau janji calon bupati, hari kau bercakap, esok dah lupa tu Pak. Ya Bu, hari kau bercakap kau, bapak-bapak, ibu-ibu, besok pada tahun 2014, pilih saya sebagai Bupati Tebo. Kalau saya terpilih, apapun permohonan Bapak Ibu, minta dengan saya, ini kartu nama saya bagikan. Begitu terpilih Pak, tukar nomor HP. Ya Bu, ya Pak, itu kalau janji Bupati Pak. Beda dengan janji Allah, la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar. Lalu pertanyaannya, Ustaz, saya selama itu sering berdoa dengan Allah, sering minta dengan Allah, tapi tidak pernah dikabulkan. Apa sebabnya? Mungkin salah satu penyebabnya Bapak Ibu, kita berdoa tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau kita baca buku Adabud Du'a Bapak Ibu, salah satu adab berdoa yang dianjurkan oleh baginda Nabi, cara Nabi berdoa itu Bapak Ibu, minimal tangan beliau sama rata dengan bahunya.
sama rata dengan bahu. Bahkan Sayyidina Umar ketika melihat baginda Nabi berdoa minta hujan, aghithna ya Rabb, aghithna ya Rabb, aghithna ya Rabb, tinggi sekali tangannya Bapak Ibu. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, nampak ketiak Nabi yang bersih, jernih dan mengkilat. Itu cara Nabi berdoa Pak, tinggi tangannya, atau minimal sama rata dengan bahu. Tapi kita kini kau berdoa caida, macam dah butuh Pak. Tangan di mana? Ada siko. Amin. Amin amin. Amin. Ya Allah ya Rabb. Orang yang berdoa tangannya di siko Bapak, seakan-akan bilang dengan Allah, ya Allah ya Rabb, nak terimalah, nak idak lah ya Allah. Macam mana doa nak dikabulkan? Pak, Pak, doa itu syarat yang kedua, ikhlas, tulus karena Allah, menghambakan diri kepada Allah, benar-benar berharap dengan Allah. Itu doa yang kedua syaratnya. Tapi orang kini kau berdoa apa? Ya Allah, sedih saya Pak, apalagi kalau acara tahlilan, yasinan, sedekahan. Pertama makmumnya enaklah aminnya Pak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Itu pertama. Lama dikit imamnya berdoa mulai protes tuh. Amin amin. Lama dikit amin. Sehingga dengan terpaksa imamnya bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah. Dak do ikhlas Pak. Wajar dak diterima Allah. Padahal Pak, amal ibadah itu Bu, syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud. Tidak diperintahkan dalam agama ini untuk menyembah Allah kecuali bagi orang yang ikhlas. Maka amal ibadah apapun kalau dikerjakan dengan ikhlas Pak, insya Allah akan menuai kebaikan, akan diterima, makbul Pak. Ibu, oh Bu, Ibu, maka berdoa itu baik-baik. Saya ada mendengar kisah Pak, orang beramal ibadah, ada yang ikhlas, ada yang tidak. Tahlilan Pak, kebetulan sebelum tahlilan itu hidangan disediakan di depan matanya. Hidangan itu ditutup dengan koran, dimasukkan ke dalam nampan. Di pertengahan tahlilan, korannya nyelingkap oleh kipas angin. Yang nampak lauk ayam, gulai ikan, kepala baung. Semangat tahlilannya Pak sampai keringatan keluar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang nampak kepala baung, gulai ayam dan sambal ikan. Kebetulan kawan yang duduk di sebelahnya Pak, yang nyelingkap tuh tadi nampak gulai terung. Mulai protes. Apa katanya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak doa ikhlas, wajar tak diterima Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, jalin hubungan baik kita dengan Allah. Hablum minallah. Dengan cara apa Ustaz? Kemarin Ramadan Allah lah ngajarkan kepada kita untuk senantiasa menghidupkan solat-solat sunnah, solat tarawih dan witir. Betul Bu? Betul Bu? Diharapkan Bapak Ibu pasca dari Ramadan ini kualitas amal ibadah kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Minimal Bapak Ibu sholat kita lebih baik Pak. Oh Pak, sholat kok Pak tidak ada tawaran untuk meninggalkannya, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ibu, oh Bu, setua apapun kita, separah apapun penyakit kita, ketika datang panggilan azan wajib sholat. Meskipun kita sakit parah Pak, tak sanggup sholat berdiri, sholat duduk. Tak sanggup sholat duduk, sholat berbaring. Tak sanggup sholat berbaring, sholat dengan isyarat, gerak tangan.
Tak sanggup sholat dengan isyarat karena stroke misalnya, sholat dengan isyarat mata boleh juga Pak. Misalnya datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu boleh juga. Cuman kalau Bapak Ibu nak sholat pakai isyarat mata nih, tolong kasih kode dengan orang yang nunggu kita sakit. Jangan sampai nampak kita terjela-jela kage. Kata orang yang nunggu anak mati apa kok? Ya nak? Ya. Kalau tak sanggup juga sholat dengan isyarat Bapak Ibu, sholat dalam hati. Tak sanggup juga sholat dalam hati, disolatkan mati bila. Tak ada alasan meninggalkan sholat. Oh Bu, Ibu, oh Bu, saya mohon maaf Pak, saya kalau ceramah lebih banyak manggil ibu-ibu. Kenapa manggil ibu-ibu Pak? Karena ibu-ibu ini kalau tidak diajak bercakap Pak, dia bercakap dewek di belakang tuh. Nah, jadi Bapak Ibu, Bu, Ibu, Pak, kalau kita sengaja meninggalkan sholat, di dalam kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Munziri, ada sebuah hadis dari baginda Nabi. Malaikat Jibril datang menemui baginda Rasul. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, wa tarikis sholah, orang-orang yang meninggalkan sholat itu, yunazzilu alaihi kulla yaumin wa laylatin alfu la'natin wa alfu sakhatin. Maka Allah akan mengirim kepada orang yang meninggalkan sholat itu pada siang dan malamnya 1000 laknat dan 1000 malapetaka. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Bahkan Bapak Ibu, kalau orang yang tidak sholat itu Bapak Ibu, ketika dia keluar dari rumahnya, dalam kitab Targhib wa Tarhib ini disebutkan, maka rumahnya langsung berdoa dengan Allah. Apa doanya? Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau pulangkan orang ini dengan selamat ke rumah ini ya Allah, karena saya dah sanggup setiap hari nerima laknat di rumah ini ya Allah. Kalau orang yang tidak ada sholat itu Bapak Ibu, ketika dia makan dan minum, maka makanan dan minuman itu langsung berdoa dengan Allah. Apa doanya? Ya Allah, ya Rabb, jangan jadikan saya darah daging dalam tubuhnya ya Allah, karena saya tak sanggup nerima azab neraka nanti ya Allah, tapi jadikan saya sumber penyakit di dalam tubuhnya ya Allah. Na'udzubillahimin. Itu kalau orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja Pak, tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Pak, oh Pak, bukan hanya di dunia Pak, apalagi di akhirat besok. Jangankan ketika di padang mahsyar dan di yaumil mizan, di alam kubur Bapak Ibu, orang yang tidak ada sholat itu akan disediakan oleh Allah 15 azab di alam kubur. Kalau saya ceritakan 15 ini satu persatu Bapak Ibu, tidak selesai sampai besok pagi. Kenapa? Karena saya sudah ada hafal. Salah satunya Bapak Ibu, azab yang disediakan oleh Allah di alam kubur itu, nanti orang yang tidak sholat itu kata Nabi akan ditemani oleh ular yang amat dan sangat besar, yang mana satu gigitan ular itu sakitnya 60 tahun. Dan Bapak Ibu sekalian, ular itu saking besarnya, kalau kita berjalan dari kepalanya sampai ke kaki, itu perjalanan 30 hari perjalanan. Masya Allah. Saking gedangnya ular itu Bapak Ibu, ibaratnya kepalanya di Melako Intan kok, ekornya tepat di halaman rumah Ayu Ting Ting. Itu gedangnya ular. Maka Bapak Ibu jangan sekali-kali meninggalkan sholat, karena itu hubungan baik kita dengan Allah. Kata Allah di dalam, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, as-sholatu mardatu rabbi, sholat itu adalah puncak keridhaan Allah.
Kepengen umur kita diridhoi Allah, dirikan salat. Kepengen rezeki kita diridhoi Allah, dirikan salat. Kepengen keluarga kita diridhoi Allah, anak cucu keturunan kita diridhoi Allah, jangan sekali-kali meninggalkan salat. Saking pentingnya perintah salat nih Bapak Ibu, Nabi ngajarkan kepada kita, murus sobi bis sholah, perintahkan anak-anakmu untuk salat. Idza balagha sab'a sinina, ketika anakmu berumur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina, ketika anakmu berumur 10 tahun meninggalkan salat, fadribuhu 'alaiha, pukullah oleh kamu. Pak, oh Pak, Pak, anak 10 tahun tidak salat, pukul, kata Nabi. Bagaimana Pak kalau ada masyarakat desa Malako Intan ini umur 40 tahun tidak sholat? Bagusnya diapakan tuh Pak? Anak 10 tahun pukul. Ibu, oh Bu, kepada siapa sholat itu diwajibkan Ustaz? Yang pertama balighun, orang yang telah sampai usia baligh. Yang kedua wa'akilun, orang yang berakal sehat. Orang waras wajib sholat Pak. Orang gila tidak wajib sholat. Kalau ada orang desa Malako Intan yang tidak sholat, berarti orang, bukan saya yang bilang. Bu, oh Bu, kalau ibu punya laki tidak ada sholat, berarti lakinya, Pak, oh Pak, kalau bapak tidak ada, punya istri tidak ada sholat, berarti istrinya orang. Kalau laki bini tidak ada sholat, berarti kedua-duanya orang. Kalau lagi lo dalam pandangan Allah Pak, mohon maaf, jangan berharap akan lahir generasi yang soleh dan solehah. Jangan berharap akan lahir generasi yang membawa manfaat untuk orang banyak. Karena demi Allah Bapak Ibu, kata pepatah, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya dah Pak. Artinya apa? Anak itu cerminan dari orang tuanya. Saya teringat Bapak Ibu dengan kisah. Ada seorang pemuda yang bernama Sa'id bin Ibrahim. Sa'id ini Bapak Ibu pemuda yang taat, takut dengan Allah. Pada suatu hari dia jalan-jalan menyusuri sungai, ingin melihat kebesaran dan kekuasaan Allah. Di tengah perjalanan perutnya terasa lapar, bekal dakdo yang dibawa. Akhirnya Bapak Ibu di sungai itu beliau nampak sebuah jambu hanyut. Jambu hanyut itu diambilnya lalu dimakannya. Baru separuh jambu ini dimakan, Sa'id langsung istighfar, astagfirullahalazim. Jambu ini belum saya pinta dengan orang yang punya, artinya yang saya makan ini adalah makanan haram. Astagfirullah. Coba bayangkan Bapak Ibu, Sa'id ini baru jambu hanyut termakan istighfar. Bagaimana dengan kita hari ini Pak? Kita hari ini jangankan jambu hanyut, jambu di halaman rumah kanti berpanjat. Bu, oh Bu, kalau ibu lewat di kebun kelapa orang, jatuh kelaponya, diambil apa dak? Beriman orang sini, hebat. Kalau lewat di kebun durian orang, jatuh duriannya, diambil apa dak? Ini Bapak Ibu, Sa'id baru jamu hanyut tamakan istighfar. Bukan hanya istighfar, dia pergi mencari orang yang punya pohon jambu untuk minta maaf. Singkat cerita Bapak Ibu, lewat dusun 1 tak ketemu, masuk dusun 2 tak ketemu juga, masuk dusun ketiga, Sa'id melihat ada kebun jambu yang luas. Di bawah salah satu pohon jambu ada Pak Haji duduk santai. Langsung dihampiri oleh Sa'id. Sa'id bilang, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, tadi saya berjalan menyusuri sungai, perut lapar, nampak jambu hanyut, saya ambil dan saya makan. Habis separuh, sekarang tersisa separuh lagi di tangan saya. Saya nak bertanya, ini jambu ini kira-kira punya Pak Haji apa tak? Kata Pak Haji itu, betul nak, ini jambu milik saya.
Kebetulan yang nanam jambu seperti ini satu-satunya di desa ini cuman saya lah. Kata Said, kalau begitu Pak Haji, saya mohon dengan kerendahan hati halalkan jamu yang saya makan tadi. Kata Pak Haji itu dalam hatinya, bagus juga akhlak pemuda. Bertanya no, pemuda, siapa nama kawan? Said bin Ibrahim Pak Haji. Kawan tinggal di mana? Saya tinggal di Kampung Hilir nih Pak Haji. Kawan lah berkeluarga apa belum? Kebetulan saat ini status saya masih bujangan Pak Haji. Oke Said, saya akan halalkan jamu yang kawan makan. Saya akan halalkan jamu yang telah mendarah daging di badan kawan. Tapi ada satu syarat yang harus kawan penuhi. Kata Said, apa syaratnya Pak Haji? Syaratnya kawan nikah dengan anak gadis saya. Oh, mendengar itu Bapak Ibu, Said yo langsung senang lah. Dalam hati Said, alhamdulillah, dah repot-repot di cari calon bini. Nampak wajah Said yang senang bahagia Bapak Ibu. Pak Haji langsung bilang, kata Pak Haji, Said, iya Pak Haji, kawan jangan senang dulu. Anak saya tuh ada sedikit kekurangan. Apa kekurangannya Pak Haji? Kekurangan anak saya tuh pertamanya lumpuh, yang kedua peka, yang ketiga bisu, yang keempat buta. Kata Said, wah Pak Haji itu kenyok dikit gitu, banyak tuh Pak Haji. Kalau tuh syaratnya Pak Haji, saya udah sanggup, saya mundur belah, mundur Bapak Ibu. Baru 3 langkah Said ke berjalan, Said teringat dengan hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Siapa yang memakan makanan haram, maka ia tidak akan bisa dicuci oleh apapun kecuali oleh api neraka. Oh, tak ingat dengan itu Pak, maju pula Said. Kata Said, Pak Haji, iya, syarat menghalalkan jambu tadi cuman itu Pak Haji. Iya betul. Kalau macam itu Pak Haji, saya terimalah tawaran Pak Haji. Kata Pak Haji, oke Said, kalau macam itu kini kawan balik kampung, kabarkan sama orang tua, sanak keluarga, family di kampung. Habis maghrib nanti kumpul di rumah saya, selesai isya kita akan ijab kabul langsung lah. Malam tu lah kena Pak Haji tu Pak. Pergi Said balik. Habis maghrib kumpul, selesai isya ijab kabul, selesai proses ijab kabul, keluarga Said pulang ke rumah masing-masing. Tinggallah Said dengan Pak Haji di rumah itu. Said langsung bilang, Pak Haji, iya nak, alhamdulillah kamilah nikah Pak Haji. Iya betul. Kini nak, kawan pergi ke kamar nomor 2, itu kamar bini kawan. Berjalan Said ke kamar itu Bapak Ibu. Lesu berjalan Pak. Ya lesu lah. Dalam hati Said, ya Allah ya Rob, nasib. Macam mana lah upo bini saya tu ya Allah. Nak masuk kamar ngucap salam, tak ada terdengar, tak bisa dijawab. La ilaha illallah. Sambil berjalan tu Pak, tak ingat pula Said dengan hadis Nabi, la yadkhulu qabla salam. Jangan masuk dalam suatu ruangan sebelum mengucapkan salam. Kalaupun tidak ada malaikat, tidak ada manusia yang menjawabnya, maka para malaikat pasti akan menjawab. Tak ingat dengan tu Bapak Ibu, berharap juga Said kau dapat jawaban salam dari malaikat. Tiba di depan pintu kamar nomor 2, diketuk buat oleh Said pintu kamar tu. Assalamualaikum. Tak disangko-sangko Bapak Ibu, dalam kamar tu terdengar jawaban salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdu suara. Penasaran Said, oh bisa mendengar, bisa menjawab. Berarti tidak ada peka, tidak ada bisu. Akhirnya Said didorongnya pintu kamar itu Pak. Begitu pintu kamar terdorong, Masya Allah, Said melihat dari dalam kamar itu ada seorang wanita yang cantik jelita, berparas yang amat menawan, berjalan menghampiri Said, kepengen nyalam tangan Said Bapak Ibu. Nampak wanita itu berjalan, Said bilang, oh dah ada lumpuh, dah ada buta. Nampak wanita itu berjalan Bapak Ibu, Said langsung istighfar, astagfirullah, jangan-jangan kamar mertua yang termasuk. Akhirnya Pak, lari Said ke ruang tamu. Tiba di ruang tamu,
langsung bilang, "Assalamualaikum Pak Haji." Waalaikumsalam. Aduh apa menantu? Kata Pak Haji tadi kamar istri saya nomor 2. Betul tuh kamar bini kawan. Itulah anak gadis saya satu-satunya. Tapi Pak Haji, yang dalam kamar tuh la ilaha illallah subhanallah Pak Haji. Wajahnya macam rembulan Pak Haji. Kata Pak Haji, iyo itulah anak saya satu-satunya. Jadi Pak Haji siang tadi berbohong dengan saya? Tidak menantu. Siang tadi saya tidak berbohong dengan kawan. Saya bilang anak saya tuh lumpuh menantu. Karena demi Allah, kaki anak gadis saya tuh tidak pernah digunakan untuk pergi ke tempat maksiat. Maka saya bilang dia lumpuh. Saya bilang siang tadi anak saya buta karena demi Allah, matanya tidak pernah memandang sesuatu yang dilarang Allah. Saya bilang siang tadi anak saya peka karena seumur hidup telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengar sesuatu yang dibenci Allah. Siang tadi saya bilang anak saya bisu karena seumur hidup mulut dan lidahnya tidak pernah dipergunakan untuk menjelek-jelekkan orang, memfitnah orang, menggunjing orang, dan menggosipi orang. Ibu, tahu dengan gosip? Tahu dengan gosip? Berapa kali sehari? Singkat cerita Bapak Ibu, Said langsung bilang, "Mertua, iyo Said." Jadi kamar nomor 2 tadi Yonian kamar bini saya mertua. Iyo Said itu kamar bini kawan. Berlari Said ke kamar tuh Pak. Apa yang terjadi di dalam kamar Bapak Ibu? Wallahu a'lam bisawab. Silahkan Bapak Ibu berpikir sendiri. Siapa yang lahir Bapak Ibu? Dari rahim seorang wanita yang solehah. Dan dari laki-laki yang soleh tersebut, tak lain dan tak bukan adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal, atau yang kita kenal dengan Imam Hambali, salah satu pemegang mazhab yang 4. Masya Allah. Oh Bu, Imam Hambali ini luar biasa Bapak Ibu. Beliau kalau beramal ibadah di malam hari Bapak Ibu, sholat 2 rakaat beliau itu, rakaat pertamanya Allahu Akbar, selesai baca Al-Fatihah, beliau baca 15 juz Al-Quran, baru ruku. Rakaat kedua, selesai baca Al-Fatihah, baca lagi 15 juz Al-Quran, baru ruku pula. Sehingga Bapak Ibu, 2 rakaat salat Imam Ahmad ibnu Hanbal itu hatam Al-Quran 1 kali. Sanggup Bapak Ibu? Sanggup? Itu jangankan hatam Al-Quran sekali, salat tarawih be, kalau imamnya lambat tahan pindah masjid. Ya nak? Coba tes. Oh Bo, Pak, coba kita tengok Ramadan kemarin. Hari pertama sampai ke 15, pasti setiap masjid langgar musola penuh buat jemaah di masjid. Ya tak? Giliran hari 15 sampai terakhir penuhnya di pasar, Pak. Tak ada lagi jemaah masjid. Ini saya tengok-tengok, ada juga lah orang macam tu di situ. Oh Pak, itu Imam Ahmad ibnu Hanbal, luar biasa Bapak Ibu amal ibadah. Tapi saya yakin masyarakat 4 dusun yang ada di desa Malako Intan ini, insya Allah ahli Quran semua. Amin. Amin ya Rabbal. Nampak dari wajah-wajah yang hadir kok, bersih mengkilat cahaya Al-Quran dari wajahnya. Saya tengok yang hadir ini minimal dalam sehari 5 juz. Jus pokat, jus tomat, jus timun, jus jeruk. Masya Allah. Pak, itu hubungan kita dengan Allah, jago melalui sholat. Ada lagi Bapak Ibu yang wajib kita jago, yang kedua, hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia.
Makanya Insinyur Soekarno, proklamator Republik Indonesia, presiden yang pertama, beliau pernah mengungkapkan, apa kata beliau? Tidak ada kekuatan tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin menang, kita harus kuat. Kalau kita ingin kuat, kita harus bersatu padu. Kalau kita sudah bersatu, maka insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita perbuat. Betul Pak? Betul Pak? Ibu? Oh Bu? Pak? Bersatulah. Bagaimana untuk mengikat persatuan itu Ustaz? Yang pertama, jalin silaturahmi. Bagaimana cara menjalin silaturahmi agar persatuan ini bisa terikat dengan baik? Nabi mengajarkan kepada kita, kun kal yadaini wala takun kal uzunaini. Jadilah kalian seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Itu kata Nabi. Ibu, Bu, ngapa Nabi tak boleh kita seperti dua mata? Karena coba kita tengok dua mata kita ni Pak. Mata kiri dan mata kanan. Jaraknya berdekatan. Cuman dibatasi oleh batang hidung ni lah. Dekat dengan jarak dua mata ni. Tapi walaupun mereka berdekatan, tak pernah tegur sapo, tak pernah saling melihat, tak pernah saling menegur. Ya tak Pak? Cuba kita tengok. Kalau mata kiri nak mendekat, mata kanan akan menjauh. Tak pernah kompak. Kalau mata kanan nak mendekat, mata kiri akan pergi. Tak pernah kompak. Maka Nabi nyuruh jadi seperti dua tangan. Ngapa Nabi nyuruh kita seperti dua tangan? Karena tangan kita luar biasa kompaknya Pak. Coba kita tengok kerjasama dua tangan loh. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan yang menggaruknya. Kalau tangan kanan yang gatal, tanpa disuruh, tangan kiri akan menggaruknya. Kalau kedua-duanya gatal, mereka kerjasama saling menggaruk. Itu hebatnya tangan kita. Kenapa Nabi nyuruh menjadi dua tangan? Karena tangan kita ini Bapak Ibu kerjasamanya luar biasa. Tangan kanan tugasnya lain, tangan kiri tugasnya lain. Tangan kanan tugasnya yang baik-baik Pak. Makan pakai tangan kanan, nyalami orang pakai tangan kanan, nerimo THR dari Bapak DPR pakai tangan kanan, nerimo duit dari Bapak Kades pakai tangan kanan, nerimo duit dari bos pakai tangan kanan. Maka tangan kiri kanan ni Pak kerjanya baik-baik. Cuman kata tangan kanan, wahai tangan kiri, kerja kawan apa? Kata tangan kiri, saya cukup bagian knalpot be. Bagian cleaning service, tukang bersih. Nah, tangan kiri tukang bersih Pak. Apa kata tangan kanan? Wahai tangan kiri, walaupun kawan jadi tukang bersih, cleaning service, knalpot, walaupun tugas kawan cukup berat nang dado ilu-ilu, tapi yakin dan percayalah tangan kiri. Saya yang nerimo duit pakai tangan kanan, nanti kita pergi ke pasar, pergi kita ke toko jam, saya akan belikan jam, akan saya pasangkan di tangan kawan. Makanya jam tangan kiri Pak. Kita pergi ke toko emas, kita akan beli emas, saya pasang di tangan kawan. Makanya Bapak Ibu kerjasamanya luar biasa. Dan Bapak Ibu, tangan kita ini ada 5 jari nih. 5 jari ini Bapak Ibu punya simbol masing-masing. Apa simbolnya? Yang pertama jari apakah? Jempol. Bu. Oh, Bu. Jempol kok simbol apa Ustaz? Simbol jiwa seorang pemimpin di jempol nih. Maka Bapak Kades, Ketua BPD, Kepala Kampung, termasuk Bapak DPR,
itu harus jempol baru rakyatnya sejahtera. Ya lah Pak. Pemikirannya harus jempol, kebijakannya harus jempol, perilakunya harus jempol, karena menjadi suri tauladan bagi rakyatnya. Kalau pemimpinlah jempol, maka rakyat akan sejahtera. Kau jempol. Yang kedua Pak, jari telunjuk. Jari telunjuk ini apa fungsinya? Simbol orang kaya. Maka orang Baduin Pak, fungsinya di jari telunjuk nih. Maka kalau orang Baduin itu, orang kaya lah nunjuk. Apa kata orang kaya? Musola kita belum diplaster, ditunjuk pak orang kaya, besok pagi plaster tuh Pak. Ya tak? Oh Bo, Pak. Dan kita Bapak Ibu, nih nunjuk nih, perlu semangat kebersamaan juga lah. Jadi posisi orang kaya harus rajin bersedekah, harus rajin berinfak, itu baru makmur dusunnya. Orang kaya yang punya duit, sumbangkan untuk pesantren, sumbangkan tempat-tempat pengajian, pembangunan langgar dan musola, bantu fakir-fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua yang telah berumur 50 tahun ke atas, bukan janda-janda muda yang berumur 30 tahun ke bawah. Orang kini kok banyak pula terbalik Pak. Janda muda disantuninya, janda tua diabaikan, dia tak? Banyak tak? Nah, ada pula tu yang berpendapat tu, Ustaz, ya, sunnah Rasul tak? La ilaha illallah. Kalau orang kini kok Pak nak nambah bini, dikatanya sunnah Rasul pula. Oh Pak, jangan buruk-buruk nama Nabi. Kalau nak benar-benar ikut sunnah Rasul Pak, saya punya cerita. Nabi pernah ditemui oleh seorang wanita. Wanita ini bilang, ya Rasulullah, iya, saya sekarang hidup sebatang kara. Suami, anak, cucu keturunan saya sudah meninggal di medan perang. Sekarang saya hidup seorang diri. Siapa yang akan menjaga dan merawat saya ya Rasul? Lalu kata Nabi, jangan khawatir Bu, mulai sekarang saya yang akan menjaga dan merawat ibu. Supaya tidak terjadi fitnah di antara kita, saya akan nikahkan ibu. Berapa umur ibu itu Bapak Ibu? 80 tahun. Oh Pak, nah, jadi kalau bapak-bapak kau nak ikut sunnah Rasul, cari janda-janda tua umur 83 tahun. Baru pas, ya. Nah, ya. Masya Allah, Pak. Oh Pak, jadi itu fungsi yang kedua, orang kaya banyak-banyak sumbangkan harta kita di jalan Allah. Oh Pak, harta kita itu baru terasa berkah manakala harta itu dimanfaatkan untuk agama, apalagi pembangunan musolanya. Ini belum dicat, belum diplaster, bantu Pak. Jangan nunggu kaya baru kita nak bersedekah, jangan nunggu kaya kita baru berinfak. Tapi berinfaklah, bersedekahlah, maka kalian akan kaya. Karena jaminan dari Rasul, istansilur rizqa bis sedekah. Hendaklah kalian mencari rezeki dengan cara bersedekah. Makin banyak kita bersedekah, makin banyak kita berinfak, makin banyak kita berwakaf, maka pasti rezeki kita akan terbuka lebar. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, jari tengah. Jari tengah ini simbol pegawai syara, tokoh lembaga adat, dan polisi dan tentera. Nah, ini posisinya di jari tengah nih Pak. Posisinya paling tinggi dan beliau tegak berdiri lurus. Kalau ada menetapkan hukum, tak boleh serong ke kanan, tak boleh serong ke kiri. Harus berlaku adil. Itulah posisi para ulama, posisi pegawai syara, tokoh lembaga adat. Yang keempat, jari manis. Jari manis ini adalah simbol anak-anak muda. Maka anak muda itu Bapak Ibu cenderung dilihat berpenampilan menarik. Maka jari manis ini selalu dipasang cincin di sini. Yang kelima,
Boleh, pungut dulu ya sedekah. Bapak Ibu, kita istirahat sejenak sambil mungut sedekah. Dan jangan segan-segan Bapak Ibu. Pak, oh, Ibu, jangan segan-segan untuk bersedekah. Kalau Bapak Ibu hari ini ada uang 100.000, 50.000 dan 10.000, kira-kira yang disedekah yang mana? Ah, iya, banyak. Tengok tuh, 100.000 minimal untuk pembangunan musola. Amal ibadahnya ngalir terus Bapak Ibu. Dan rugi Bapak Ibu mengeluarkan harta pada hari ini. Insya Allah ngalir terus tuh. Lanjut. Oke Bapak Ibu, 5 jari ini punya simbol masing-masing. Jari jempol simbol pemimpin, jari telunjuk simbol orang kaya, jari tengah simbol tokoh-tokoh agama dan tokoh lembaga adat, jari manis simbol pemuda dan pemudi, dan jari kelingking ada simbol ibu-ibu. Nah, ini walaupun posisinya kecil Pak, ukurannya kecil, ini manfaatnya banyak nih Pak. Jangan diremehkan yang kecil nih Pak. Ibu-ibu jangan pernah diremehkan Pak. Oh Pak, Pak, coba tengok. Kalau kita telinga gatal, apa yang nyukiknya Pak? Kelingking. Hidung gatal, pakai kelingking Pak. Kalau di dusun kami Pak, nak ngecek ayam bertelur atau tidak, pakai kelingking juga lah. Nah, maka fungsinya banyak nih Pak. Tapi Bapak Ibu, 5 jari ini kalau sudah bersatu, pemimpin, orang kaya, tokoh agama dan tokoh adat, pemuda dan pemudi, ibu-ibu, kalau sudah bersatu 5 ini, tergenggam 5 ini, maka akan jadi kekuatan Pak. Kekuatan. Mike Tyson bisa menjadi petinju dunia karena 5 jari ini bersatu Pak. Coba kalau salah satunya tidak ada, jempol tidak ada misalnya, tidak ada lagi kekuatan tinju Pak. Tapi kalau 5 ini nak kemana kita jadi. Cuman Bapak Ibu 5 jari ini ada kelemahan masing-masing. Apa kelemahannya Ustaz? Kalau jari jempol ketemu jari kelingking, mana yang kalah Bu? Mana yang kalah? Jempol. Jempol tadi siapa? Pemimpin. Kelingking perempuan. Maka mohon maaf Pak Kades, banyak godaan kepada pemimpin kok dari perempuan Pak. Termasuklah Pak DPR juga ya tak? Jadi banyak kursi kepemimpinan lengser gara-gara godaan perempuan. Maka hati-hati Pak. Kemudian perempuan nih, jari kelingking akan kalah kalau ketemu dengan jari telunjuk tadi simbol orang kaya. Maka perempuan kalau nengok mata duit selesailah tuh Pak. Nah. Oh Pak, semarah apapun istri kita, semerajuk apapun istri kita, kalau diulu duit Pak aman dunia. Makanya ustaz saya dulu di pesantren mengingatkan kepada saya, Andre, kalau bini kawan sakit jangan dibawa ke puskesmas, lama sehatnya. Tapi bawalah ke toko emas, pasti cepat sehatnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, punya kelemahan masing-masing. Jadi Bapak Ibu itu jadi seperti 2 tangan. Tapi Bapak Ibu, persatuan dan silaturahmi ini bisa rusak. Ada juga pembuat rusaknya Pak. Apa tuh Ustaz? Yang pertama, lidah dan mulut yang tidak bisa dijaga. Lisan nih Pak, walaupun ukurannya kecil, bentuknya tidak seberapa, tipis lisan kita ini, tapi tajamnya melebihi pedang. Maka kalau kita gunakan dengan baik untuk menasehati orang Pak, pedang itu akan bermanfaat. Tapi kalau kita asik menjelek-jelekkan orang, memfitnah orang, menggunjing orang, lidah kita nih Pak, apalagi sampai meremehkan orang. Ya siapa Imam? Siapa Imam?
Maka lidah ini sangat berbahaya sekali. Pak, oh Pak, pahala ibadah silaturahmi dan ukhuwah kita akan luntur gara-gara lidah yang tak bisa dijaga. Bukan hanya pahala yang luntur Pak, bahkan bisa berakibat dosa. Maka silaturahmi ini hati-hati Pak, jago mulut kita. Apalagi ibu-ibu nih Bu, oh Bu, apalagi waktu lebaran nih kan semangat silaturahmi luar biasa Pak. Kita datang bersama-sama di sini kadang-kadang lah tiba hari lebaran Idul Fitri itu berkunjung dari rumah ke rumah, dari rumah tetangga, rumah keluarga, berkunjung Pak. Pahala tuh Pak. Kita berangkat dari rumah nak silaturahmi, pahala. Kita ngobrol dan ketawa dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sanak famili, pahala. Makan kita kue yang dibuat oleh orang rumah dapat pahala Pak. Tapi pahala itu bisa hancur, bisa luntur, bahkan berganti dengan dosa manakala lidah kita tidak bisa dijaga. Banyak orang Pak keluar dari silaturahmi di rumah tetangga, baru melangkahkan kaki dari tangga rumah itu lah mulai mulut tidak bisa di stop. Mulai cakap dengan kaki sebelahnya. Kau nyicip dah lontong rumah itu tadi. Asin ada asin. Padahal dia 3 piring dihajar. Ada pula tuh yang komentar, kau nengok ada gordeng di rumah tuh. Oh iya itu model kekinian. Tahu dah kau, itu kredit tuh kredit. La ilaha illallah. Orang mau kredit, mau bayar kontan, apa urusannya dengan kita Bu ya? Orang kalau zaman kini kau berkredit lah biasa lah Bapak Ibu. Orang kini kau beli rumah kredit, beli mobil kredit, beli motor kredit, beli kulkas kredit, beli TV kredit, bahkan beli rumah dan pintu rumah pun berkredit juga. Sehingga ketika muka nutup pintu rumah itu bunyinya kredit. Masya Allah. Jangan banyak komentar, mulut dijago mulut. Karena mulut kau merusak silaturahmi Pak. Yang kedua apa lagi merusak silaturahmi? Penyakit hati Pak. Apa penyakit hati itu Ustaz? Yang pertama, mohon maaf Bapak Ibu, kita dalam tubuh kita ini ada 2 penyakit. Nah, ada namanya penyakit zohir, ada namanya penyakit batin. Penyakit zohir itu apa Ustaz? Demam, batuk, pilek, asam urat, asam lambung, kurang asam. Termasuk juga kolesterol, darah tinggi, darah rendah. Nah, itu penyakit Pak. Kalau penyakit darah tinggi, itu obatnya kata orang minum jus timun supaya darahnya rendah. Tapi kalau penyakit darah rendah Pak, itu pula paling gampang obatnya. Berdasarkan hasil penelitian yang diakui oleh dunia, ternyata Bapak Ibu, obat yang paling gampang dicari itu obat penyakit darah rendah. Apa obatnya? Cukup dengan air ludah. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ludah kawan di sebelah kita. Pasti naik darahnya tuh Pak, pasti. Pasti ya tak? Ya. Jadi Bapak Ibu, penyakit zohir ya, apa jantung, koroner, penyakit zohir. Termasuk juga apa lagi? Stroke, 2 teruk, penyakit zohir Pak. Tapi Bapak Ibu, ada penyakit yang berbahaya. Penyakit zohir bisa diobati ke dokter, bisa diobati dengan perentaraan obat-obatan di apotik. Tapi Bapak Ibu, ada penyakit yang tidak bisa diobati dokter, tidak tersedia di apotik. Apa penyakit itu? Penyakit batin. Apa penyakit batin itu Ustaz? Yang pertama, al-kibru, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling berkuasa, merasa diri paling kaya, dan itu disebut dengan sombong. Sombong itu merusak silaturahmi Pak. Karena orang sombong itu biasanya merendahkan orang lain, betul Pak? Ya, cakap-cakap nyolah yang didengar, cakap orang tidak berlaku, itu kan sombong. Oh Pak, Pak, orang sombong kok rusak persatuan Pak. Kita bisa kaya hari ini karena ada bantuan dari orang lain. Kita bisa jadi pemimpin hari ini karena ada support bantuan dari orang lain.
kita bisa sukses hari ini tidak terlepas dari kerjasama orang lain, Bapak Ibu. Pak DPR terpilih jadi anggota dewan karena ada rakyat yang memilihnya, betul? Betul? Maka jangan sombong dengan jabatan. Bapak Kades bisa jadi pemimpin di desa ini karena ada orang yang milihnya, betul? Jalankan dengan amanah, jangan sombong. Orang kaya bisa menjadi kaya, rumahnya bisa bertingkat, itu karena ada tukang yang membuatnya, ya tak? Coba kalau buat dewe, baru naik ke lantai 3, lah naik turun tidak bisa. Penceramah bisa dikatakan hebat, itu karena ada jemaah yang mendengarnya. Coba kalau tidak ada jemaah ceramah dewek-dewek berisiko, kata orang gila tu kan? Iya Pak. Jadi kita ini tidak terlepas dari bantuan orang lain. Belajarlah dengan gulai nangko Pak. Tahu gulai nangko Pak? Tahu Bu? Gulai nangko itu Bapak Ibu baru terasa enak, terasa lezat, terasa nikmat karena ada persatuan bumbu di dalamnya. Ya tak? Di mana-mana orang buat gulai nangko Pak. Ada orang bagele gulai nangko. Ada orang kematian gulai nangko. Ada orang sedekahan gulai nangko. Yang disebut orang gulai nangko. Tapi nangko tidak pernah merasa sombong Pak. Tidak pernah merasa angkuh walaupun di mana-mana dia disebut orang. Kalau sempat benangko itu merasa angkuh, merasa sombong Pak, sehingga tersakiti bumbu-bumbu, enak dah gulai nangko. Jangankan bumbu yang tersakiti, garam baik tersakiti Pak, gulai nangko terancam. Kata garam, wahai gulai nangko, kawan di mana-mana disebut orang, sehingga kawan merasa angkuh, merasa sombong. Mulai hari ini saya keluar dari persatuan gulai nangko misalnya. Enak dah gulai nangko Pak? Enak, ambar. Maka gulai nangko itu baru terasa nikmat karena ada bumbu Pak, termasuk garam. Makanya kita bisa menjadi orang hebat hari ini karena ada bantuan orang lain. Dan setiap orang Bapak Ibu punya kelebihan masing-masing. Ada orang Bapak Ibu profesor doktor, di belakangnya MM, maju mundur. Nah, jadi dia ini pengen melaksanakan penelitian di suatu daerah. Penelitiannya di seberang sungai penelitian. Profesor kok tadi naik perahu Pak. Kebetulan yang tukang dayung perahu itu ada 2 orang. Yang pertama di depan, yang keduanya di belakang. Profesor di tengah. Pas di pertengahan sungai, profesor bertanya dengan yang di depan, wahai pendayung perahu, kawan tamatan apa sekolah? Kata yang pendayung perahu kok, Pak, saya karena ekonomi orang tua susah, jadi saya cuma bisa sekolah sampai tamatan SMP. Sudah itu tidak ada melanjutkan lagi. Kata profesor, sungguh sangat disayangkan. Berarti Bapak telah menyia-nyiakan sepertiga dari kehidupan Bapak. Mulai sakit hati orang dayung Pak. Yang di belakang ditanya pula, kalau kawan pendayung satu, apa tamatan kawan? Kalau saya Pak, cuman tamatan SD. Orang tua tidak ada lagi pas waktu kecil. Jadi saya tidak ada biaya, akhirnya cuman dapat sekolah kelas 6 SD. Wah, ini kawan lebih parah lagi. Kawan telah menyia-nyiakan separuh dari kehidupan kawan. Pas di tengah sungai Pak, gelombangnya cukup tinggi, masuk air dan perahu nak tenggelam. Begitu perahu ingin tenggelam, 2 orang pendayung tadi nanya, wahai Bapak Profesor, Bapak Profesor bisa berenang enggak? Kata profesor, itu yang belum saya pelajari. Sampai sekarang saya tidak bisa berenang. Sungguh sangat disayangkan profesor, berarti Bapak Profesor sudah menyia-nyiakan seluruh kehidupan Bapak Profesor. Itu Pak. Jadi setiap orang itu punya kelebihan masing-masing Pak. Jangan meremehkan orang lain. Itu rusak persatuan kita Pak. Yang kedua Pak, yang merusak persatuan itu apa? Penyakit hasad. Apa hasad itu? Iri dengki. Nah, kalau orang lah kena penyakit iri dengki kok Bapak Ibu,
maka muncul penyakit selanjutnya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nengok kanti beli kipas angin, kepala dia yang mutar-mutar. Kanti beli kompor gas, dia sesak napas. Kanti beli kulkas, dia gigil kedinginan. Kanti beli parabola, nyo beli paramek. Kanti naik haji, nyo naik tensi. Kanti beli mobil baru, dia naik ambulan. Akhirnya mati, Pak. Nah, itu penyakit. Jadi apa yang bisa mengobati itu, Bapak Ibu? Tak lain dan tak bukan adalah penyakit-penyakit ini bisa diobati, Pak. Apa pengobatnya? Rajin-rajin baca Al-Quran. Karena kata Nabi, Al-Quran itu adalah syifaa'ul linnas wa ma fis sudur, obat bagi manusia dari hati yang gundah gulana. Kalau hati kita bermasalah, baca Al-Quran banyak-banyak. Kalau rezeki kita sulit, rajin-rajin baca Quran, Pak. Karena kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dan tokoh Nahdlatul Ulama, beliau pernah mengatakan, apa kata beliau? Kalau kepengen rezeki kalian lancar, habis sholat subuh menjelang sarapan, supaya mudah rezeki, bacalah Al-Quran semampunya. Habis subuh sholat menjelang sarapan, Pak. Jadi amalan supaya rezeki lancar itu, Pak, gampang. Baca Quran habis sholat subuh menjelang sarapan. Itu amalan rezeki lancar. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau amalan supaya dagangan laris apa, Ustaz? Saya bilang, kalau kepengen dagangan laris, jual lebih murah dari orang. Insya Allah laris. Kalau kanti jual gula 15.000, kita pantak 7.000. Insya Allah laris. Ada untungnya, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita dapat sumbangan dari seluruh jemaah 6.700.000 rupiah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, baca Quran supaya hati kita tenang. Kalau hati kita lah tenang, insya Allah tak ada lagi sangkut paut dengan sesama ni. Ibu, oh Bu, Pak, oh Pak. Nah, cuman saya, Pak, melakukan penelitian selama Ramadan ni. Selama 30 Ramadan ni, Pak, saya lakukan penelitian antara laki-laki dan perempuan, siapa yang paling rajin baca Quran, Bapak Ibu? Coba, saya tanya dulu dengan yang melakukan intan. Siapa yang paling rajin antara emak-emak dan bapak-bapak yang baca Quran, siapa? Emak-emak. Kita buktikan. Saya lakukan penelitian ini, Pak. Ternyata Bapak Ibu yang paling rajin itu bukan ibu-ibu, tapi bapak-bapak. Kalau tidak percaya, saya tes. Ibu, oh Bu, Bu, coba sambung ayat yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sambung. Kan ada yang jawab. Coba bapak-bapak lagi, Pak. Oh, Pak. Coba sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mohon maaf ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu nak menang, besok cari penceramah perempuan, Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi dengan siapa kita jalin terlebih dahulu silaturahmi ini? Dengan siapa kita jalin terlebih dahulu semangat kekeluargaan ini? Tak lain dan tak bukan pertama sekali dengan kedua orang tua kita. Bagi orang tuanya yang masih hidup, bersimpuhlah di kaki mereka, minta maaf dengan mereka, karena orang tua kita susah di atas susah melahirkan kita, Bapak Ibu. Pak, oh Pak, hari ini kita bisa menjadi orang hebat, itu bukan perjuangan kita, tapi emak bapak kita yang telah berjuang dari kita kecil. Lalu di antara orang tua ini, emak dan bapak, siapa yang duluan kita hormati? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Summaman ya Rasul, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasul, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3 kali ibu, kemudian baru
abuka bapakmu. Maka bapak ibu, perempuan ini dapat 3 keistimewaan baru ke bapak. Jadi ibu-ibu dapat berapa bu? Ibu-ibu 3, bapak-bapak 1. Jadi 1 bapak 3. Masya Allah. Ya. Oke. Nah, Pak. Artinya apa Bapak? Kedua orang tua ini tidak pernah kita lupakan jasa. Mak kita mengandungkan kita, melahirkan kita, membesarkan kita sehingga bisa jadi sukses. Yang kedua Bapak Ibu yang harus kita minta ampun dan maafnya, kalau bagi perempuan minta ampunlah dengan lakinya, minta maaf dengan lakinya. Termasuk juga laki minta maaf dengan bini. Karena kita ini Bapak Ibu pasti ada salah, ya dak? Ya dak? Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah ribut, tidak ada rumah tangga yang tidak pernah bercekak, tidak ada rumah tangga yang tidak pernah selisih paham. Karena kata kiai saya di pondok dulu, kalau kepengen rumah tangga tidak mau ribut, tidak mau bercekak, tidak mau selisih paham, syaratnya cukup berat. Apa syaratnya? Cuma 2. Yang pertama lakinya peka, yang kedua bininya bisu. Kalau 2 kalau bergabung tidak pernah ribut tuh Bapak. Tapi kalau yang normal macam gitu, kok pastilah pernah ribut. Nah, jadi minta maaf, Bu. Oh Bu, Bu, minta maaf dengan laki Bu. Oh Bu, kalau kata Nabi itu Bu, perempuan ini tidak boleh suaranya lebih besar dari suara laki. Oh Bu, artinya kalau suami ibu manggil Dek, oh Dek, maka ibu-ibu jawab iya bang. Tidak boleh Bu. Selama ini besar suara ibu apa suara bapak? Minta maaf Pak. Iya. Oh Pak, kita ini kadang-kadang banyak juga dosa ngebini Pak. Kita ini kadang-kadang laki-laki ini sering juga ngicuh bini. Ya. Jalan dari pagi sampai malam tidak balik-balik, ditelepon mbak bininya. Bang, di mana kini bang? Rapat. Jam 12 ditelepon lagi. Di mana kini bang? Rapat. Jam 4 ditelepon lagi. Di mana kini bang? Rapat. Ternyata lah merapat. Masya Allah. Jago rumah tangga gitu. Nabi itu ya Allah ya Rob, luar biasa. Pak, oh Pak, Nabi itu Pak saking menghargai bininya Pak, Rasulullah itu tidak pernah manggil istrinya dengan panggilan namu. Oh, itu hebat. Apa contohnya? Siti Khadijah dipanggil ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman. Tersanjung mati bini Pak. Aisyah dipanggil ya Humairah, wahai pipi yang putih kemerah-merahan. Itu pula Pak kelebihan pipi istri Nabi, lah putih kemerah-merahan. Tidak sama dengan pipi istri kita Pak, lah hitam kebiru-biruan. Nah, makanya bapak-bapak, kau nak banyak-banyak ngikut sunnah Nabi ya. Mulai semagi Pak, kalau perlu mulai agiko, supaya rumah tangga kita terjalin dengan baik. Mulai agiko Pak, panggil bini kita dengan panggilan mesra. Ya. Kalau istri kita putih kemerah-merahan Pak, mulai hari ini panggillah ya Humairah. Kalau wajah istri kita putih, ya Baidah. Kalau wajah istri kita hitam manis, ya Saudah. Kalau wajah istri kita belang-belang, ya ampun. Ya, tapi tidak boleh. Jadi rumah tangga. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, karena hari lah siang, jam 11 lewat, kita selesaikan lah ya Pak. Intinya Bapak Ibu, jalin hubungan baik kita dengan Allah, jalin hubungan baik kita dengan sesama manusia. Itulah bekal terbaik saat kita menghadap Allah kelak Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu menghadap Allah itu perlu bekal yang banyak Pak. Oh Pak, jangankan di akhirat besok Pak, ribuan tahun kita berada di akhirat itu, sampai selama-lamanya di dunia ini paling-paling 70-80 tahun umur kita Pak. Yang paling abadi nanti di akhirat Pak.
Dan bekal yang harus kita persiapkan harus banyak, Pak. Di dunia ini baik, Pak, kalau kita bawa bekal cuma sedikit, tak dapat merasakan kenikmatan, Pak. Cuman dapat nengok kesenangan ugang lah. Ya dah, Pak. Coba tes kita bawa bekal cuma dikit. Dari Melako Intan ke misalnya kita nak ke Jambi, nak numpang mobil tambang, ya dah. Bawa bekal cuma cukup untuk ongkos, tak cukup untuk yang lain. Apa yang terjadi, Pak? Mobil terapel yang kita tumpangi itu di tengah jalan pasti mampir di rumah makan, ya dah, Pak. Ya dah. Karena kita bawa bekal cuma cukup untuk ongkos, tak cukup untuk makan, apa yang terjadi? Balapar gitu, Pak. Orang megang pau ayam, kita megang pau diwe. Orang megang punggung ayam, kita megang punggung diwe, Pak. Orang megang dado ayam, kita megang dado diwe. Orang megang telur ayam. Jangan dilanjutkan tuh, Pak. Nampaknya banyak cakap, banyak salah ya. Jadi Bapak Ibu, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan pengertian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Pak DPR, Pak Kades, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menghadiri acara halal bihalal ini. Semoga hablum minallah dan hablum minannas kita senantiasa terjaga sampai dunia ini berakhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang di dalam parit. Kalau ada cakap yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, siapa pula yang matahin? Kalau ada cakap yang salah, maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong Bapak Ibu jangan sampai tak mandi. Burung balam, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung balam, burung puyuh, burung katitir, burung garuda, itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia. Terakhir Bapak Ibu, karena saya perhatikan kaum ibu-ibu ini dari tadi sambil mendengarkan ceramah, sambil ngamankan anak-anaknya supaya tidak ribut. Dan acara kita hari ini banyak juga dibantu oleh kaum ibu-ibu, mulai dari masak, tempat dan sebagainya. Maka pantun terakhir ini saya persembahkan untuk ibu-ibu. Mohon maaf bapak-bapak dado kebagian. Bu, oh bu, burung balam terbang malam, terbangnya sungguh tinggi sekali. Di akhir ceramah saya ucapkan salam. Kalau ibu tak menjawab, saya doakan suaminya kawin lagi. Nauzubillah. Bapak Ibu, tadi ada pesan dari panitia. Alhamdulillah, yang terkumpul di dalam kotak ini berjumlah 6.950.000. Dan kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menambah sumbangan untuk pembangunan musola ini, dipersilahkan. Karena memang dengan harta yang diberikan oleh Allah itu mudah-mudahan akan membawa barokah bagi harta kita. Amin. Amin ya rabbal. Apalah gunanya Bapak Ibu kita nyimpan uang banyak kalau udah ada berkah, ya nak? Apalah gunanya harta kita banyak kalau udah ada berkah? Apalah gunanya rumah yang bertingkat, istri 4, mobil mengkilat kalau udah ada berkah? Apalah gunanya rumah besar, mobil besar, usaha besar, bini besar go, ya nak? Kalau udah ada berkah. Maka hari ini Bapak Ibu, panitia masih menampung bagi yang ingin bersedekah, karena kata Rasulullah, istansilur rizqa bis sadaqah. Hendaklah kalian membuka pintu rezeki dengan cara bersedekah. Ini ada lawiyah atau darlis, kadar atau ogah. Bantuan seadanya dari hamba Allah. Ini silakan Bapak Ibu yang ingin bersedekah, yang ingin berinfak untuk pembangunan musola, nek wotam untuk musola. Jadi musola ini Bapak Ibu, selagi orang beramal ibadah di situ, selagi ada hamba Allah yang bersujud di situ, ngalirlah pahalanya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mohon pimpin doa Ustaz.
إلى هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائمة وأولانا العلماء ولا تسلط علينا ظالما. اللهم نور قلوبنا وثبت إيماننا وصحي أجسادنا وحسن أخلاقنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا في هذه المجلس حلال بحلال أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب القوة أبواب الرحمة أبواب السلامة أبواب العافية أبواب الصحة أبواب الجنة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنا ومنكم تقبل يا كريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Infak dari apa? Mokta anggota pempek ya, anggota pempek. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya doa kita tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita memasuki acara